Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Setiap manusia tentu menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Untuk itulah Al-Quran hadir memberikan sejumlah tuntunan agar kita dapat meraih kebahagiaan, dapat meraih keselamatan dunia dan akhirat. Satu hal bahwa manusia itu dalam dirinya tertanam rasa cinta dan keinginan memiliki dan mencintai harta. Satu hal yang sangat fitrah, sesuai dengan fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam diri manusia. Tapi kemudian fitrah ini dibimbing oleh tuntunan-tuntunan Al-Quran, oleh tuntunan-tuntunan agama, supaya terjaga kesucian dan kemurniannya. Untuk itulah kemudian manusia yang mencintai dan memiliki harta, kecenderungan untuk mencari, memiliki dan mencintai harta itu harus memperhatikan tuntunan-tuntunan agama agar apa yang dimilikinya menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah mengingatkan misalkan dalam Quran surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar dengan kabar yang menakutkan, itu adanya siksa dari Allah bagi setiap orang yang hanya menumpuk, yang hanya memperbanyak, mengumpul-ngumpul harta kekayaan di dunia ini tanpa dibarengi dengan infak atau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa saja perolehan yang kamu peroleh di dunia berupa seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi itu pada akhirnya akan hilang, akan punah, akan ada habisnya. Harta sebanyak apapun akan habis. Bahkan diri kita, yang kita memiliki diri kita ini ada nyawanya, umur nyawa kita ini pun di dunia ini ada habisnya ketika datang malaikat Israel. Artinya di dunia ini tidak ada keabadian. Maka apa yang ada daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi itu seluruhnya bakal hilang, bakal punah. Dulu orang tua kita ada
Sekarang tidak ada. Sekaranglah kita anak-anaknya ada. Tapi beberapa waktu ke depan kita pun pasti bakal tidak ada di dunia ini. Digantikan oleh putra-putri kita berikutnya. Demikian kehidupan dunia itu bergilir dari waktu ke waktu sedemikian rupa. Tapi Allah mengingatkan, ma indakum yanfadu, kalau demikian keadaannya, apa yang di sisi kita yang sering kita duga sebagai keabadian, sesungguhnya tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Yang langgeng, wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala-pahala yang Allah janjikan untuk diberikan kepada setiap yang beramal salih, sesungguhnya itulah keabadian dan kekekalan yang tiada habis-habisnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah, harta kita pasti ada habisnya. Umur kita pasti ada habisnya. Supaya harta tidak habis, maka harta itu didermakan, diinfakkan, dizakati, dihadiahkan, diwakafkan di jalan-jalan kebaikan yang disebut sebagai sabilillah. Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat, beliau pernah potong kambing. Kata Sayyidah Aisyah, daging kambingnya dibagi-bagi kepada kerabat, tetangga. Kemudian beliau bawa, kata Sayyidah Aisyah, aku bawa sepotong paha ke hadapan Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, ini yang tersisa untuk engkau dan keluarga kita makan. Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, wahai Aisyah, yang tersisa pada hakikatnya itulah yang sudah kita bagi-bagikan kepada kerabat-kerabat kita. Apa yang tersisa di hadapan kita sepotong paha ini sesungguhnya yang hilang, yang tidak ada nilai apa-apanya kecuali hanya sekedar akan menjadi kotoran setelah kita makan. Itu maknanya bahwa boleh kita memakan, boleh kita meminum, boleh kita menikmati, tapi pada saat yang bersamaan harus ada kesadaran bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini akan habis, akan hilang. Supaya tidak habis, supaya tidak hilang, maka kenikmatan-kenikmatan duniawi itu harus dibarengi dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat yang Allah fardukan, ataupun infak dan sedekah yang hukumnya adalah sunnah tapi sangat dianjurkan. Kalau kita baca misalkan dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Asyratul Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sampai rela beliau memerdekakan seorang budak, Bilal bin Rabah, yang waktu itu majikannya adalah Umayyah bin Khalaf. 1000 dinar dibayar, dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerdekakan satu orang budak tanpa mengharap apa-apa, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardo, di ujung daripada surat Al-Lail. Semata-mata Sayyidina Abu Bakar melakukan itu semata-mata mencari keridhaan Allah, tidak ada pamrih apapun. Dan Allah wala sawfa yardo, kelak pada hari kiamat Allah akan memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke surga. Allah akan meridhoinya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kurang apa? Saudagar besar. Tapi kalau beliau untung, ya, pernah beliau untung 2/3 keuntungannya beliau infakkan, beliau sedekahkan, beliau zakatkan. Jadi zakatnya beliau keluarkan, sisanya beliau infakkan dan sedekahkan. Bayangkan, dari keuntungan dagangnya 2/3 beliau infakkan, 1/3 yang beliau gunakan untuk dirinya dan keluarganya. Siapa yang tidak kena kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan, ya, yang dalam perang Tabuk hampir membiayai seluruh keberangkatan personil tentara. Siapa juga yang tidak kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hampir dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu,
orang-orang yang terbaik di dalam kedermawanan. Perlu disampaikan bahwa kalau kita mengeluarkan zakat itu adalah mengeluarkan kewajiban, menggugurkan kewajiban kita. Tapi kalau kedermawanan itu adalah sesuatu yang melebihi daripada zakat. Jadi kalau orang berzakat tidak disebut dermawan sebenarnya. Seperti halnya orang baru sholat fardu 5 waktu, tidak disebut itu orang yang beribadah melebihi, ya. Demikian orang yang berzakat. Orang yang berzakat tidak dermawan. Yang dermawan itu yang dia melebihkan daripada pengeluaran infak dan sedekahnya di luar zakat. Nah, ini yang harus difahami supaya kita yang kaya ataupun yang miskin sesungguhnya tetap mampu dan harus mengeluarkan sebagian daripada rizki yang sudah dititipkan kepada kita, karena memang hakikatnya kepemilikan harta itu adalah kepemilikan amanah. Jadi kita hanya menggunakan saja, memakai saja. Itulah yang disebut milkul amanah. Maka ketika kita wafat, harta itu kemudian berpindah kepada pemilik amanah berikutnya, yaitu para ahli waris. Maka sangat rugi kalau kita mencari rizki, mengumpulkan harta, tapi tidak dibarengi dengan infak dan sedekah, atau tidak dibarengi dengan zakatnya, karena harta itu berarti akan punah begitu saja. Ya, ketika kita masuk ke dalam kubur, maka harta yang diinfakkan, dizakati, disedekahkan akan menjadi teman setia kita sampai dibangkitkan. Begitu kita dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, maka harta itu juga menemani kita. Begitu kita menyeberangi sirat, maka harta itu juga menemani kita sampai kita akhirnya masuk ke dalam surga. Itulah kenapa kemudian begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keutamaan agar harta itu menjadi kekal dan abadi. Quran dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi membicarakan tentang zakat, membicarakan tentang infak, sedekah, wakaf, hadiah, pemberian-pemberian yang semata-mata itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita juga silahkan menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi jangan dihabiskan seluruhnya untuk ke perut kita, untuk ke mulut kita. Tapi sisihkanlah sebagiannya. Sebagian kecil sesungguhnya kalau dipahami dari zakat hanya 2,5%. Sementara 97,5-nya kita masih dapat gunakan untuk kepentingan kita. Syukur-syukur bukan hanya kita zakat 2,5%, tapi melebihkan dengan infak dan sedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Itulah harta yang akan kekal, yang akan terus-menerus mengalir pahalanya. Walaupun keberadaan kita di dunia sudah tidak ada, sudah hilang, tapi percayalah, yakinilah bahwa pahala itu akan menjadi teman setia sepanjang kehidupan kita di kehidupan lain, pada alam barzakh, alam kubur, alam kebangkitan, terus menerus sampai kita masuk ke dalam surga biiznillah dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dengan semangat itu kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi sebagai tanda syukur kita kepada Allah, untuk kita berbagi kepada sesama manusia, peduli secara kemanusiaan, peduli lebih-lebih kepada saudara-saudara sesama muslim seagama. Itulah sebagian tuntunan daripada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Semoga dengan zakat, infak dan sedekah, baik yang kita berikan kepada kerabat, baik yang kita berikan kepada orang tua, baik yang kita berikan kepada fakir miskin, menjadi wasilah, menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar pun mendapatkan keridhaan Allah, wala saufa yarda. Mudah-mudahan kita pun kelak mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.